Halo semuanya, selamat datang di sesi penjelasan kita kali ini. Hari ini kita bakal bongkar sebuah dunia yang super luas, sangat krusial, tapi sering banget luput dari perhatian kita karena letaknya yang tersembunyi. Ya, kita bakal bahas tuntas soal air tanah, mulai dari pengertian dasarnya, apa sih fungsinya, jenis-jenisnya, sampai gimana cara kita menjaganya. Percaya deh, habis denger fakta-fakta ini, cara kamu ngelihat tanah pijakanmu bakal bener-bener berubah. Coba deh ingat-ingat rutinitas pagi kamu hari ini. Kamu bangun, buka keran buat mandi, rebus air buat bikin kopi, atau mungkin cuci piring. Aliran airnya stabil, jernih banget kan? Tapi pernah nggak sih kamu berhenti sebentar dan kepikiran, dari mana ya sebenarnya asal air keran ini sebelum akhirnya sampai ke pipa rumah kita? Sebagian besar dari kita mungkin mikirnya danau, sungai, atau bendungan gede. Padahal kenyataannya, buat banyak dari kita, sumber kehidupan itu asalnya dari sebuah dunia rahasia jauh di bawah kaki kita. Oke, yuk langsung aja kita mulai pembahasannya. Agenda kita kali ini, pertama, dunia di bawah kita. Kedua, mengenal jenis akuifer. Ketiga, fungsi air untuk perumahan. Keempat, ancaman tersembunyi yaitu intrusi air laut. Dan yang kelima, langkah nyata konservasi air. Bagian pertama, dunia di bawah kita. Nah, yang bikin geleng-geleng kepala dari fakta ini adalah angka statistiknya. Bayangin aja nih, 98% dari total air tawar cair yang ada di bumi itu ternyata sembunyi di bawah permukaan tanah. Sisa 2%-nya barulah air yang selama ini kita lihat, kayak danau, sungai, dan rawa. Jadi, hampir seluruh air tawar cair yang menopang kehidupan kita ini diam-diam mengalir lewat pori-pori batuan di bawah sana. Ini bukan cuma soal genangan air di gua yang gelap ya, tapi sebuah sistem raksasa yang benar-benar menghidupi planet ini. Tempat air ini tersimpan itu punya nama, yaitu akuifer. Cara paling gampang buat ngebayanginnya itu kayak gini. Bayangin ada spons raksasa yang terkubur di bawah tanah. Tapi spons ini bukan dari busa, melainkan campuran material padat kayak kerikil dan bebatuan yang punya banyak banget celah dan pori-pori yang saling nyambung. Nah, jutaan tahun proses geologis udah ngebentuk pori-pori ini, ngasih jalan buat air hujan meresap, ngisi celah-celahnya, dan pelan-pelan ngalir di bawah sana. Semakin banyak pori-pori batuannya, otomatis semakin banyak juga air yang bisa disimpan dan dialirkan. Kita masuk ke bagian kedua, mengenal jenis akuifer. Secara umum, ada dua jenis akuifer utama yang penting banget buat kita tahu. Pertama, akuifer tidak tertekan. Ini tuh ibarat zona dangkal yang ada tepat di bawah permukaan tanah, kayak mangkuk terbuka yang langsung nampung air hujan waktu meresap. Ini nih sumber utama buat sumur-sumur dangkal kita. Terus yang kedua, ada akuifer tertekan. Posisinya jauh lebih dalam dan posisinya kejepit, persis kayak isian sandwich di antara dua lapisan batuan kedap air. Karena kejepit itulah, air di sini punya tekanan hidrolik yang luar biasa besar. Kalau dibor sampai lapisan ini, tekanannya saking kuatnya bisa bikin air nyembur sendiri ke atas. Ini yang biasanya kita sebut dengan sumur artesis. Nah, ilustrasi ini ngasih gambaran yang pas banget soal gimana sih prakteknya kita ngambil air itu. Coba perhatiin batas atas airnya. Itu yang dinamakan muka air tanah atau water table. Supaya air bisa keluar, kedalaman pipa sumur bor kita harus bisa nembus garis muka air tanah ini. Ketersediaan air keran di rumah kamu itu benar-benar bergantung sama seberapa stabil level air tersebut. Kalau kemaraunya panjang atau kita mompa airnya terlalu rakus, garis muka air ini bakal turun ngelewatin ujung pipa dan, yap, sumur kita jadi kering deh. Sesimpel itu geometrinya, tapi ini kunci banget buat kehidupan kita sehari-hari. Bagian ketiga, fungsi air untuk perumahan. Terus kenapa sih kita sebegitu bergantungnya sama lapisan batuan ini buat perumahan modern kita? Kenapa nggak ngandelin air sungai aja? Gini, pertama, akuifer itu ibarat tangki air alami yang super andal. Waktu sungai-sungai pada kering kerontang di musim kemarau, akuifer yang dalam tetap aja setia nyimpen cadangan air. Kedua, lapisan tanah ini berfungsi sebagai filter alami raksasa loh. Waktu meresap ke bawah, segala macam kotoran kesaring. Makanya air tanah tuh biasanya jauh lebih bening dan bersih. Udah gitu, bikin sumur bor itu jauh lebih hemat biayanya daripada harus ngebangun bendungan raksasa atau masang pipa berkilo-kilometer. Dan karena penyebarannya yang luas, kita jadi bisa ngebangun rumah di daerah yang lumayan jauh dari aliran sungai. Praktis banget kan? Keempat, ancaman tersembunyi. Intrusi air laut.
Oke, jadi poin yang paling krusial di sini adalah soal keseimbangan. Air tanah itu emang bisa diperbarui lewat resapan hujan, tapi prosesnya tuh butuh waktu yang lumayan lama. Nah, masalahnya ketika jutaan rumah dan pabrik mompa air barengan setiap hari, kita tuh ibaratnya lagi narik air lebih cepat dari kemampuan alam buat ngisinya lagi. Ini yang namanya eksploitasi berlebihan. Akibatnya, muka air tanah turun drastis dan ninggalin ruang kosong di bawah sana, semacam ruang hampa gitu. Buat daerah pesisir, ruang hampa ini memicu masalah yang nggak kelihatan tapi merusak banget. Dia bakal narik air laut masuk ke lapisan tanah yang tadinya khusus nyimpen air tawar. Mari kita lihat bukti nyatanya di lapangan, tepatnya di kota Surabaya, salah satu kota pesisir terbesar di Indonesia. Ada peneliti yang mantau kadar klorida, yaitu indikator garam laut, di sumur-sumur warga. Hitungannya gini, air tanah dibilang tawar kalau kloridanya di bawah 250 mg per liter. Terus kalau angkanya di antara 250 sampai 650, itu disebut payau. Di atas 650, wah itu udah masuk kategori asin. Mengejutkannya nih, studi itu nemuin kalau di banyak titik di pesisir Surabaya Timur dan Utara, kadar kloridanya udah ngelewatin angka 1000 mg per liter. Bahkan ada loh yang sampai nembus angka 4000. Parah banget kan? Kondisi ini benar-benar nekenin satu kenyataan yang lumayan pahit. Secara alami, tekanan air tawar dari darat itu harusnya dorong air keluar ke arah laut, jadi air asinnya ketahan. Tapi karena kita pompanya terlalu agresif, pertahanan ini jebol. Dan inilah masalah terbesarnya. Begitu intrusi air laut nyusup ke dalam pori-pori batuan akuifer, kerusakannya itu nyaris permanen. Air sumur kamu jadi korosif, nggak bisa diminum, nggak bisa buat masak, apalagi buat nyiram tanaman. Alat penyaring air biasa di rumah tuh nggak bakal sanggup ngubah air laut jadi tawar. Kalau ini dibiarin terus, ini bisa jadi krisis yang fatal banget buat kota-kota kita. Kelima, langkah nyata konservasi air. Yuk kita lanjut dan lihat gimana sih hal ini nyambung ke kehidupan kita sehari-hari. Pelindungan akuifer itu mulainya dari satu aturan yang sangat mendasar, jangan diracuni. Karena tanah itu gampang banget meresap cairan, apapun yang kamu buang ke tanah punya resiko besar ngalir ke air minum kita sendiri. Langkah pertama, pastiin septic tank di rumah kamu tuh standarnya bagus, kedap air, dan nggak ada yang bocor. Langkah kedua, stop kebiasaan buang limbah cair, kayak sisa air cucian deterjen atau minyak goreng bekas langsung ke halaman rumah. Bahan-bahan kimia ini pelan-pelan bakal meresap dan ngotorin cadangan air bersih kita di bawah sana secara perlahan, tapi pasti. Selain mencegah polusi, kita juga harus mulai aktif nabung air nih. Daripada ngebiarin curah hujan cuma lewat masuk selokan, terus ujung-ujungnya bikin banjir, mending kita paksain air itu meresap ke tanah. Gimana caranya? Gampang. Tanam pohon. Karena akarnya bisa nahan laju air, terus usahain jangan nutup semua pekarangan rumah kamu pakai aspal atau beton. Biarin tanahnya bisa bernapas. Kamu juga bisa bikin lubang biopori atau sumur resapan simpel di pojokan halaman buat bantu air hujan cepat meresap. Dan pastinya, mulai deh nampung air hujan buat hal-hal kayak nyuci kendaraan atau nyiram tanaman. Jadi pompa air tanah kita bisa istirahat sebentar. Ingat loh, setiap tetes air yang kamu resapkan ke tanah, itu adalah tabungan air buat keluargamu pas musim kemarau datang. Pada akhirnya, ini ngebawa kita ke satu bahan renungan. Geologi pembentukan akuifer dan air tanah di dalamnya itu adalah proses yang super pelan. Butuh waktu ribuan bahkan jutaan tahun. Setiap kali kita putar keran air di rumah, kita tuh lagi ngakses tabungan alam yang umurnya purba banget. Jadi pertanyaannya, dengan seberapa cepatnya kita nguras air hari ini, sampai-sampai air laut ikutan menyusup masuk, apakah kita ini cuma lagi pakai hak kita sendiri? Atau kita diam-diam lagi nyuri jatah air buat generasi anak cucu kita nanti? Ingat, ini adalah dunia tersembunyi yang nopang seluruh kehidupan kita di atasnya. Yuk, mulai kita hargai, mulai kita hemat, dan kembalikan air itu ke dalam tanah. Terima kasih udah ngikutin sesi penjelasan kita kali ini. Sampai ketemu di pembahasan topik seru lainnya.